Halo guys, gue Tanaka dan lu pernah gak sih ngebayangin kalau naik mobil balap yang bukan cuman bikin lu ngebut doang, tapi juga bisa bikin badan lu tuh pegel-pegel kayak habis diajar nge-gym seminggu tanpa istirahat. Nah, kenalin nih, ini Toyota TS010, mobil balap dari era grup C yang dijuluki mobil yang bisa mematahkan tulang rusuk lo. Serem kan? Tapi ini tuh bukan clickbait bro, emang bener-bener real. Dan ya ini tuh emang mobil beneran seganas itu coy. Jadi di era 90-an awal, balapan mobil prototipe tuh lagi gila-gilanya. Pabrikan kayak Porsche, Jaguar, Peugeot, sampai tim-tim Jepang kayak Mazda, Nissan, dan Toyota pada bikin monster lintasan yang tujuannya itu cuma satu. Jadi yang tercepat dan paling tahan banting di sirkuit balap ketahanan kayak 24 Hours of Le Mans lah kayak gitu. Nah, Toyota ini tuh nggak mau kalah. Mereka tuh munculin TS010, mobil yang bukan cuma cepet tapi juga kasar baik ke lawan maupun ke pembalapnya sendiri. Bayangin, lu lagi duduk di kokpit yang bener-bener super sempit, posisi duduk rendah, suara mesin V10 meraung persis di belakang kepala lu, dan tiap belokan mobilnya nempel ke aspal kayak dilem. Gila kan? Belum lagi G-force yang bisa bikin badan lu itu serasa diperes, jok yang sekerasnya kayak duduk di atas lantai beton, dan sabuk pengaman yang nyekek dada tiap kali ngerem dari 300 km per jam ke 100 km per jam dalam beberapa detik. Nah, kalau ngomongin mobil balap gila dari era 90-an, nama Toyota TS010 wajib banget masuk daftar. Karena kenapa? Mobil ini tuh muncul gara-gara regulasi balap grup C yang berubah drastis. Jadi di awal 1990-an, FIA ini tuh tiba-tiba bikin aturan baru yang intinya semua mobil ini tuh harus pakai mesin 3500 cc tanpa turbo. Ya mirip-mirip lah kayak mesin Formula One waktu itu. Karena perubahan peraturan dalam kejuaraan dunia mobil sport untuk tahun 1992, Toyota ini tuh terpaksa mengganti seri mobil sport grup C yang sebelumnya yang dikenal sebagai CV. Nah, yang menggunakan mesin V8 twin turbo R36V 3600 cc. Peraturan baru yang mengharuskan pakai mesin 3500 cc NA atau naturally aspirated. Oleh karena itu coy, pada tahun 1991 Toyota ini tuh menyelesaikan pengembangan mesin RV10 dan memulai pengujian awal. Nah, Toyota yang emang ambisius di dunia balap ini tuh langsung gercep bikin mobil baru dan lahirlah TS010. Mobil ini tuh nggak main-main, mesin V10 3500 cc yang bisa ngeluarin tenaga sampai 600 sampai 750 horsepower coy. Gila kan? Tergantung settingan balapnya juga sih. Nama mesinnya RV10 dan ini bukan mesin kaleng-kaleng. Mesin ini punya teknologi DOHC 5 katup per silinder. Iya, 5, dan sistem oil dry sump buat performa maksimal di lintasan. Dari segi desainnya, TS010 ini tuh kelihatan kayak pesawat luar angkasa zaman 90-an. Bodinya juga super duper aerodinamis, full carbon monocoque yang artinya ringan, kuat, dan intinya siap melibas tikungan apapun dah tanpa ampun. Dan mobil ini juga punya downforce gokil yang bikin mobil ini tuh bener-bener nempel ke aspal. TS010 ini pertama kali turun ke lintasan di akhir musim 1991 di sirkuit Auto Polish Jepang. Debutnya juga nggak terlalu buruk-buruk banget sih, langsung finish di posisi ke-6. Tapi di musim 1992 barulah mobil ini tuh unjuk gigi. Di balapan Monza, TS010 berhasil menang karena mobil Peugeot yang lagi mimpin ini tuh malah kecelakaan. Tapi sayangnya sepanjang musim itu Peugeot 905 emang terlalu kuat. Walaupun TS010 ini tuh sering masuk podium, mereka itu harus puas jadi runner up di klasemen akhir. Salah satu cerita paling legendaris soal TS010 datang dari sesi uji coba di sirkuit Eastern Creek di Australia. Pembalap top yang bernama Andy Wellis dan Hitoshi Ogawa mengalami kejadian yang jarang banget terjadi. Mereka tuh cedera tulang rusuk gara-gara G-force dari mobil ini yang terlalu brutal.
Gila kan? Jadi kebayangkan seberapa ganasnya TS010 ini tuh di tikungan. Iya, tapi sayangnya masa kejayaan TS010 ini tuh nggak berlangsung lama. Di tahun 1993, FIA ini tuh resmi membatalkan kejuaraan World Sport Car Championship dan juga ajang balap grup C di Jepang. Toyota pun juga nurunin TS010 di Le Mans 24 jam satu kali doang di tahun itu dan finish di posisi keempat. Setelah itu mobil ini tuh pensiun dan Toyota mulai fokus ke ajang balapan IMSA di Amerika. Sebenarnya ya kenapa mobil ini tuh dipanggil sebagai mobil yang bisa bikin tulang rusuk lu patah ya sebenarnya ada 5 faktor sih coy. Yang pertama, gaya G-force yang sangat besar. Ya emang sih coy, TS010 ini tuh dirancang sesuai regulasi grup C dengan aerodinamika ekstrim untuk menciptakan downforce sebesar mungkin. Saat melaju nih ya, dalam kecepatan tinggi dan menikung, downforce tersebut menghasilkan gaya lateral G-force atau gaya sentrifugal yang mendorong ke samping yang bisa mencapai 3G atau lebih. G-force sebesar itu bakal menekan tubuh pengemudi ke kursi atau ke samping dengan kekuatan 3 kali berat tubuh mereka. Gila kan? Dalam jangka panjang atau saat balapan panjang kayak 24 Hours of Le Mans, tulang rusuk atau otot dada bagian samping bisa mengalami stres, memar, atau bahkan retak ringan kalau nggak ada perlindungan yang cukup. Selanjutnya, suspensi kaku dan respons kasar. Suspensi TS010 sangatlah kaku karena didesain untuk memberikan stabilitas dan respon maksimal di lintasan. Ini menyebabkan setiap guncangan, getaran, dan perubahan permukaan lintasan ini tuh langsung terasa ke tubuh coy. Dan pada kecepatan tertinggi pun pukulan dari suspensi yang mentransmisikan getaran ke jok balap bisa menyebabkan rasa sakit fisik, terutama bagian tulang punggung, bahu, dan rusuk. Beberapa pembalap bahkan mengalami memar atau lebam akibat terjepit sama sabuk pengaman balap 6 titik yang terjadi pas deselerasi ekstrim. Selanjutnya, kokpit sempit dan posisi duduk yang tegang. Interior TS010 sangatlah sempit dan keras karena ya dibuat cuman untuk performa, bukan untuk kenyamanan. Karena ini tuh mobil balap. Nah, posisi duduk pembalap ini tuh rendah dan mengarah ke belakang. Ya mirip-mirip sama posisi rebahan lah. Tapi untuk menurunkan pusat gravitasi juga gitu ya kan. Dalam balapan panjang, posisi ini tuh bisa memberikan tekanan besar pada tulang punggung dan tulang rusuk. Terlebih kalau terjadi tabrakan kecil atau mobil melindas curb terlalu agresif. Bisa gawat. Selanjutnya, performa mesin dan rem yang brutal. Mesin V10 3500cc NA TS010 ini tuh menghasilkan ya lebih dari 700 horsepower lah kalau dikira-kira. Dikombinasikan dengan bobot yang nggak ada 1 ton. Ya 900 kilo. Gila kan? Akselerasi dan deselerasi ekstrim ini tuh memberikan tekanan besar pada tubuh. Saat mengerem dari kecepatan 300 km per jam lebih ke 100-an km per jam lah dalam hitungan detik coy. Sakit tuh badan. Sampai sabuk pengaman menekan tubuh yang gimana ya, sekeras lah coy. Dan ini tuh sering menjadi penyebab memar di bagian dada atau tulang rusuk bagi pembalap. Yang terakhir, minimnya bantalan atau kenyamanan. Karena sekali lagi ini tuh mobil balap, ya kan? Nah, kalau seperti mobil balap modern yang punya ergonomi lebih baik, TS010 ini tuh nyaris gak punya fitur kenyamanan. Jok keras, sabuk balap tebel, suara mesin menggelegar di belakang kepala lo. Terus getaran tinggi ngebuat pengalaman balap ini tuh menjadi sangat kasar. Atau mungkin trauma bisa juga. Nah, semua itu secara kolektif bisa menyebabkan kelelahan parah, nyeri otot. Nyeri otot. Iya, dan dalam beberapa kasus cedera mikro kayak retakan tulang ringan lah kayak gitu. Ya mungkin gitu aja, terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe sebanyak-banyaknya agar channel ini tambah berkembang. Terima kasih dan selamat bertemu di konten selanjutnya.